Chelsea berhasil menjadi juara dunia setelah melumat PSG dengan skor 3-0. Digadang-gadang akan menang mudah, Les Parisiens justru terkejut dengan eksplosivitas pemain The Blues. Bagaimanakah cara Enzo Maresca mengalahkan Luis Enrique? Apakah dengan menjadi juara dunia, Chelsea semakin mengukuhkan diri sebagai raja di kota London? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan kupas tuntas kemenangan Chelsea di final Piala Dunia antar klub sebagai berikut. Di babak pertama, skuad PSG sepertinya terkejut dengan taktik yang digunakan oleh Maresca. Taktik brilian dengan menekan atau mempressing secara agresif terbukti membuat para pemain PSG panik dan tak mampu memberikan penampilan yang apik seperti yang biasa mereka lakukan ketika sebelum bermain melawan Chelsea. Atau mungkin bisa jadi PSG akan mengira Chelsea menggunakan sistem bertahan low block dan sesekali keluar menyerang dengan mengandalkan counter attack saja. Malo Gusto menurut kami menjadi salah satu pemain yang melakukan tugasnya dengan sangat baik. Ketika defense, Gusto membuat Kvaratskhelia tak berkutik sama sekali. Lalu ketika menyerang, Nuno Mendes yang disebut-sebut sebagai bek kiri terbaik di dunia saat ini justru dibuat kelimpungan ketika berhadapan dengan Malo Gusto. Pertandingan memasuki menit ke-22, The Blues berhasil unggul melalui sepakan dingin dari Cole Palmer. Setelah menyia-nyiakan peluang pertamanya, kali ini Palmer berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Chelsea berhasil unggul lewat sepakan yang tidak terlalu keras namun sangat presisi meluncur ke pojok gawang yang dikawal oleh Donnarumma. 1-0 untuk keunggulan Chelsea. Tak berselang lama setelah unggul 1-0, The Blues justru memperlebar keunggulan mereka dengan mencetak gol keduanya lagi-lagi melalui Cole Palmer. Mendapatkan space yang sangat besar, Cole Palmer meliuk-liuk lalu lagi-lagi melepaskan tendangan ke arah yang sama seperti yang ia cetak di gol pertama. Skor 2-0, Cole Palmer melakukan selebrasinya untuk yang kedua kali. Menjelang peluit babak pertama usai, The Blues mencetak gol ketiga mereka sekaligus kill of the game yang kali ini dicetak oleh pemain yang baru bergabung di tengah-tengah kompetisi, tak lain dan tak bukan yaitu Joao Pedro. Lepas dari kawalan Marquinhos CS, Joao Pedro mencetak gol yang sangat ciki yaitu mencip bola yang tak mampu dibendung oleh Donnarumma. Skor 3-0 menutup jalannya babak yang pertama. Di babak kedua, kali ini pressing-pressing yang dilakukan oleh pemain Chelsea tak seagresif seperti yang ia lakukan di babak pertama. Selain karena mereka sudah unggul 3-0, faktor cuaca atau teriknya matahari membuat mereka tak berani terlalu menggebu-gebu untuk merebut bola. Akibat pressing gila-gilaan di babak yang pertama, pemain-pemain Chelsea mendapatkan cedera sehingga terpaksa harus ditarik keluar lapangan. Enzo Fernandez digantikan oleh Andre Santos. Lalu Joao Pedro digantikan oleh Liam Delap yang hampir saja melebarkan skor menjadi 5-0 jika saja dua peluang emasnya tak digagalkan oleh Donnarumma. Lalu pergantian terakhir, kali ini sang kapten Reece James dan Pedro Neto digantikan oleh Dewsbury Hall dan Christopher Nkunku. Tak ada gol tambahan dan pertandingan justru menjurus kasar menjelang menit-menit akhir. Joao Neves bahkan mendapatkan red card setelah terpancing oleh Marco Kurela. Terekam kamera, Joao Neves menarik atau menjambak rambut dari Cucurella sehingga wasit harus mengecek VAR dan tanpa pikir panjang langsung memberikan kartu merah kepada gelandang muda dari PSG. Puncak keributan justru terjadi ketika sang pengadil telah meniup peluit tanda akhir pertandingan. Joao Pedro yang terlibat argumen dengan Donnarumma tersungkur jatuh
karena didorong oleh pelatih PSG yaitu Luis Enrique. Enzo Maresca akhirnya turun tangan dan berhasil melerai para pemain Chelsea, dan akhirnya skuad The Blues berhasil merayakan kemenangan dengan para supporter. Apresiasi wajib diberikan kepada seluruh pemain dan seluruh staf kepelatihan dari Maresca. Namun selain itu, pujian juga wajib kami sampaikan kepada sang penjaga gawang Robert Sanchez yang di pertandingan ini seolah-olah kerasukan arwah dari Peter Cech. Berulang kali, Robert Sanchez menyelamatkan jala gawang Chelsea dengan aksi-aksi penyelamatan yang sangat heroik. Berkat penampilan apiknya selama di turnamen ini, ia dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik setelah menggeser Donnarumma yang baru saja kebobolan 3 gol. Lalu kita harus beri pujian kepada yang tak boleh dilewatkan, yaitu Cole Palmer yang berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist di pertandingan ini. Berkat aksi magicnya, Cole Palmer dinobatkan sebagai Man of the Match dan pemain terbaik di kompetisi FIFA Club World Cup 2025. Setelah pertandingan ini, yang menjadikan Chelsea menjadi juara dunia, musim 2024-2025 Chelsea akhirnya resmi usai. Di saat semua tim lain yang kini sedang berlibur dan mulai berkumpul kembali untuk melakukan persiapan pramusim, skuad The Blues justru baru akan mendapatkan libur setelah baru saja melakukan pertandingan terakhir mereka di musim ini. Skuad Chelsea yang ditemani oleh Presiden FIFA Gianni Infantino, lalu ditemani Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan sang owner Todd Boehly, mereka bersama-sama mengangkat trofi lalu merayakan sebagai juara FIFA Club World Cup 2025. Setelah berhasil menjadi juara FIFA Club World Cup 2025, lagi dan lagi The Blues berhasil membuktikan bahwa jangan pernah menganggap remeh Chelsea ketika berbicara di partai final. Bayern Munich di tahun 2012 sudah merasakan, Manchester City di tahun 2021 juga telah merasakan. Korban Chelsea selanjutnya adalah Paris Saint-Germain di tahun 2025. Setelah menjuarai turnamen ini, The Blues secara keseluruhan berhasil mendapatkan uang yang sangat menggiurkan, yaitu total 153 juta dolar atau setara 2,49 triliun rupiah. The Blues juga berhak mendapatkan badge Champions dari FIFA yang akan digunakan di jersey mereka selama 4 tahun lamanya sampai turnamen ini diselenggarakan kembali, yaitu 4 tahun kemudian. Untuk yang bertanya-tanya, mengapa Chelsea disebut sebagai tim pertama yang menjadi pemenang Piala Dunia antar klub? Hal ini terjadi karena memang turnamen ini adalah turnamen yang di-branding baru oleh FIFA. Jadi, meskipun Chelsea dan klub-klub lain yang sebelumnya pernah menjadi juara FIFA Club World Cup, pemenang kompetisi tersebut telah diubah namanya menjadi FIFA Intercontinental Champions. Jadi tak usah heran lagi jika Chelsea disebut sebagai tim pertama yang menjadi juara FIFA Club World Cup, karena memang Chelsea tim yang baru pertama kali menjadi juara di kompetisi ini, kompetisi yang di-branding baru oleh FIFA. Berikut adalah kupas tuntas pertandingan final FIFA Club World Cup 2025 menurut zona Chelsea Indonesia. Bagaimana menurut kalian Blues? Dengan dinobatkannya Chelsea menjadi juara dunia, apakah dengan hasil ini semakin meyakinkan bahwa Chelsea adalah raja di kota London, bukan Tottenham apalagi Arsenal? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.